Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Rahma, NIM 20701210055 dari jurusan Pendidikan Matematika B. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai peta konsep struktur aljabar. Peta konsep yang pertama yaitu grup, di mana grup terbagi menjadi dua, yaitu pengertian dan sifat-sifat. Di pengertian ini dibagi menjadi dua pula, di mana ada definisi 2.1 dan definisi 2.2. Kemudian di sifat-sifat ada beberapa teorema, di mana teorema 2.4, teorema 2.5, teorema 2.6, teorema 2.7, dan teorema 2.8. Definisi 2.1. Suatu sistem aljabar G operasi bintang dari himpunan tidak kosong G dengan operasi binar bintang dikatakan grup jika memenuhi sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama yaitu sifat tertutup, di mana untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A bintang B elemen G. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif, di mana untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Sifat yang ketiga yaitu sifat adanya unsur identitas di G, di mana ada E elemen G, sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Yang sifat keempat yaitu adanya unsur inverse pada setiap anggota di G, di mana untuk setiap A elemen G ada A inverse elemen G, sehingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E. Berdasarkan definisi di atas, jika G operasi bintang merupakan grup dan memenuhi sifat komutatif, yaitu untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A bintang B sama dengan bintang B bintang A elemen G, maka G disebut grup komutatif. Sebaliknya, jika tidak memenuhi sifat komutatif, maka G disebut grup tidak komutatif. Definisi 2.2. Misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi binar bintang didefinisikan pada G, maka yang pertama, G operasi bintang disebut grup void. Yang kedua, suatu grup void G operasi bintang yang memenuhi sifat asosiatif disebut semigrup. Yang ketiga, suatu semigrup G operasi bintang yang memenuhi unsur identitas disebut monoid. Definisi di atas digunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika G operasi bintang suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka G operasi bintang merupakan grup. Kita lanjut ke sifat-sifat grup. Teorema 2.4. Ketunggalan unsur identitas. Unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Bukti, misalkan G adalah grup, G
Juga misalkan E dan E inverse adalah unsur identitas G, akan ditunjukkan bahwa E sama dengan E inverse. Karena E merupakan unsur identitas G dan E inverse elemen G, maka E inverse sama dengan E inverse E sama dengan E inverse. Juga E inverse unsur identitas G dan E elemen G, maka E inverse E sama dengan E inverse sama dengan E. Dengan demikian, terbukti bahwa unsur identitas dari suatu grup adalah tunggal. Selanjutnya teorema 2.5. Ketunggalan unsur inverse. Setiap anggota suatu grup mempunyai inverse tunggal. Bukti: misalkan G adalah grup dan E adalah unsur identitas di G, ambil A elemen G sebarang. Kemudian misalkan B dan C inverse dari A, akan ditunjukkan bahwa B sama dengan C. Karena B inverse dari A, maka BA sama dengan AB sama dengan E. Untuk persamaan 1. Kemudian persamaan kedua, C inverse dari A, maka CA sama dengan AC sama dengan E. Dari persamaan 2 diperoleh B AC sama dengan BE sama dengan B karena E identitas. Jadi B AC sama dengan B. Untuk persamaan ketiga, dari persamaan 1 diperoleh BAC sama dengan EC sama dengan C karena E identitas. Jadi BAC sama dengan C. Untuk persamaan keempat, karena suatu grup memenuhi sifat asosiatif, maka dari persamaan ketiga dan persamaan keempat diperoleh B sama dengan BAC sama dengan BAC sama dengan C. Hal ini berarti inverse dari A tunggal, karena A diperoleh sebarang dari anggota G, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota G mempunyai inverse tunggal di G. Teorema 2.6. Inverse dari inverse suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Bukti: teorema di atas diartikan sebagai berikut. Jika A elemen G, di mana G grup dan A sebarang di G, misalkan A inverse adalah inverse dari A, maka A inverse sama dengan A. Misalkan A, sifat inilah yang akan dibuktikan. Misalkan A elemen G, di mana E adalah unsur identitas. Karena A inverse adalah inverse dari A, maka A inverse A sama dengan A inverse sama dengan E. Kita lihat A inverse A sama dengan E. A inverse sama kali A inverse A sama dengan A inverse E. A inverse kali A inverse A sama dengan A inverse.
Jadi EA sama dengan A inverse inverse. Jadi A sama dengan A inverse inverse. Kemudian A inverse sama dengan A inverse inverse kali A inverse A sama dengan A inverse inverse. A inverse inverse A inverse A sama dengan A inverse inverse. A sama dengan A inverse inverse. A sama dengan A inverse inverse. Oleh karena itu terbukti bahwa A sama dengan A inverse inverse. Definisi 2.7. Suatu grup point G dan X, Y elemen G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika AX sama dengan AY, mengakibatkan X sama dengan Y, dan dikatakan memenuhi hukum pencoretan kanan jika XA sama dengan YA, mengakibatkan X sama dengan Y. Selanjutnya, jika G memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan, maka dikatakan memenuhi hukum pencoretan. Teorema 2.8. Setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Bukti, misalkan G grup dan ABC anggota di seberang G, akan ditunjukkan yang pertama pencoretan kiri. Jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Yang kedua pencoretan kanan. Jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Untuk menunjukkan pencoretan kiri, maka pandang AB sama dengan AC. Karena A elemen G, di mana G merupakan grup, maka ada A inverse elemen G. A inverse dikali AB sama dengan A inverse dikali AC. A inverse A dikali B sama dengan A inverse A dikali C. Karena A inverse A sama dengan E, maka EB sama dengan EC. Karena E identitas di G, maka B sama dengan C. Jadi terbukti bahwa AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Dengan cara yang sama, dapat pula ditunjukkan bahwa jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Oleh karena itu, untuk setiap A, B, C elemen G dengan AB sama dengan AC dan BA sama dengan CA, masing-masing mengakibatkan B sama dengan C. Hal ini berarti grup memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan. Jadi, terbukti bahwa G memenuhi hukum pencoretan. Peta konsep selanjutnya yaitu grup siklik, di mana grup siklik ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu definisi grup siklik, definisi pangkat, dan definisi tingkat orde dari anggota grup. Definisi grup siklik. Suatu G dikatakan grup siklik jika ada A elemen G sehingga setiap anggota dari G dapat dibentuk oleh A. Dengan kata lain, jika G grup dengan operasi binar perkalian, maka G merupakan grup siklik yang dibentuk oleh A elemen G. Jika dan hanya jika setiap anggota dari G berbentuk A pangkat N untuk suatu N elemen set, di mana N sendiri itu bilangan bulat positif. Selanjutnya, jika G merupakan grup dengan operasi penjumlahan, maka G merupakan grup siklik yang dibentuk oleh A elemen G. Jika dan hanya jika setiap anggota G dibentuk NA
untuk suatu N elemen Z. Dalam hal A elemen G yang membentuk grup siklik G, A biasa disebut sebagai generator dari G dan ditulis G sama dengan generator A. Dan A juga bisa disebut sebagai monogenik karena suatu anggota sebagai generator dari grup siklik. Selanjutnya definisi pangkat. Misalkan G grup dan A elemen G didefinisikan A inverse A pangkat 1 sama dengan A, maka A pangkat N tambah 1 sama dengan A pangkat N, dimana A untuk setiap N elemen N besar merupakan suatu grup dengan operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan A pangkat 2 sama dengan AA sama dengan A ditambah A sama dengan 2A. A pangkat 3 sama dengan A ditambah 2A jadinya 3A. Selanjutnya definisi tingkat orde dari anggota grup. Misalkan G grup di mana A elemen G dan E identitas di G. Jika P sama dengan N elemen N besar di mana A pangkat N sama dengan E, di mana P sama dengan N elemen N besar, A pangkat N sama dengan E, itu tidak sama dengan himpunan kosong. Maka tingkat order dari A adalah minimum. N elemen N besar, A pangkat N sama dengan E, TA sama dengan M, M di mana M elemen N besar atau TA tidak sama dengan himpunan berhingga. TA sama dengan 0 atau TA sama dengan tak berhingga. Konsep selanjutnya, konsep yang ketiga yaitu grup permutasi, di mana grup permutasi terbagi menjadi dua, yaitu permutasi dan grup permutasi. Di sini di permutasi saya akan menjelaskan definisi 7.1 dan definisi 7.2. Kemudian di grup permutasi sendiri saya akan menjelaskan teorema 7.3. Definisi 7.1. Suatu fungsi satu-satu onto dari himpunan berhingga ke himpunan itu sendiri disebut permutasi. Selanjutnya peta konsep kompleks dan subgrup, di mana kompleks dan subgrup terbagi menjadi dua, yaitu pengertian dan subgrup yang dibentuk oleh kompleks. Nah, di pengertian sendiri saya akan menjelaskan definisi 4.1, teorema 4.2, definisi 4.3, definisi 4.4, dan definisi 4.5. Sedangkan di subgrup yang dibentuk oleh kompleks terdiri dari teorema 4.6, teorema 4.7, teorema 4.8, dan definisi 4.10. Definisi 4.1. Suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Teorema 4.2. Misalkan G suatu grup dan H subgrup dari G,
maka berlaku jika E inverse elemen H dan E elemen G, maka E inverse sama dengan E. Atau E inverse dan E berturut-turut identitas di H dan G. Yang kedua, untuk setiap A elemen G dan misalkan B inverse A di H dan C inverse A di G, maka B sama dengan C. Yang ketiga, untuk setiap A elemen H dengan komposisi A sama dengan M di H dan komposisi A sama dengan M di G, maka M sama dengan N. Selanjutnya definisi 4.3. Misalkan H dan K dua kompleks sebarang yang tidak kosong dari grup G, maka perkalian H dan K dinyatakan sebagai HK yang didefinisikan oleh HK sama dengan HK kecil di mana H elemen H besar dan K elemen K besar. Definisi 4.4. Misalkan H subgrup dari G, maka inverse dari H ditulis H inverse. Didefinisikan H inverse sama dengan H inverse kecil di mana H kecil elemen H besar, di mana H inverse dari H di H. Teorema 4.5. Jika H dan K suatu kompleks dari grup G, maka HK inverse sama dengan K inverse H inverse. Selanjutnya subgrup yang dibentuk oleh kompleks. Teorema 4.6. Suatu kompleks tidak kosong S dari suatu grup G adalah subgrup jika dan hanya jika X, Y elemen S sama dengan XY elemen S. Kemudian yang kedua, X elemen S sama dengan X inverse elemen S. Selanjutnya teorema 4.7. Misalkan H kompleks tidak kosong dari grup G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H menyebabkan AB inverse elemen H. Teorema 4.8. Misalkan G grup terhingga dan H kompleks dari G, di mana H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H, maka habis elemen H. Beta konsep yang terakhir yaitu koset dan subgrup normal, di mana koset dan subgrup normal ini terbagi menjadi dua, yaitu koset dan teorema Lagrange. Koset sendiri terdiri dari teorema 5.1, teorema 5.2, teorema 5.3, dan teorema 5.4. Sedangkan teorema Lagrange terdiri dari akibat. Teorema 5.1. Jika H anggota sebarang dari H dan H merupakan subgrup dari grup G, maka HA sama dengan H besar dan H kecil
H besar sama dengan H besar. Teorema 5.2. Misalkan H subgrup seberang dari grup G dan AB anggota seberang dari G, maka HA sama dengan HB jika dan hanya jika HB inverse elemen H. Yang kedua, AH sama dengan BH jika dan hanya jika B inverse A elemen H. Misi 5.4. Misalkan G grup dan H subgrup dari grup G, maka untuk sebarang A elemen B, maka untuk sebarang A B elemen G dikatakan A kongruen B modulo H. Didefinisikan A kongruen B modulo H jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Teorema 5.5. Misalkan H subgrup dari grup G dan didefinisikan relasi kongruen modulo H, yaitu A kongruen B modulo H jika dan hanya jika AB inverse elemen H untuk setiap A B elemen G, maka relasi tersebut merupakan relasi ekuivalen. Selanjutnya teorema Lagrange. Jika G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka komposisi G order H merupakan order G. Akibat teorema Lagrange, jika G suatu grup terhingga, maka TA komposisi G untuk setiap A elemen G. Itulah penjelasan mengenai peta konsep dari struktur aljabar. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.